Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan mengobservasi rekan saya. Nama saya Nunung Humairo. Saya mengajar bidang mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 8. Terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jun. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Jun sendiri. Alhamdulillah baik. Baik Bu, terkait rencana observasi kelas yang akan dilakukan besok di kelas berapa? Kelas 81. Di kelas 81. Materinya tentang Bentuk dan kedaulatan negara. wah, materinya tentang bentuk dan kedaulatan negara. Menarik ya. Baik Bu Nunung, besok Bu Nunung akan melakukan supervisi di kelas 81. Saya mau bertanya, apa tujuan dari pembelajaran Bu Nunung besok? Yang jelas untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, untuk lebih memahami bab bentuk dan kedaulatan negara, khususnya di bagian materi Indonesia sebagai negara hukum. Bagus, menarik ya materinya ya, Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian saya sangat menarik dan tertarik. Kemudian metode yang akan menggunakan besok dengan menggunakan metode apa pembelajaran? Diskusi kelompok, jadi nanti akan diskusi tentang materi yang berkaitan tentang hukum yang ada di Indonesia, tapi saya persempit lagi, bukan konteksnya Indonesia tetapi sekolah, jadi di lingkungan sehari-hari yang dialami oleh siswa itu. Oh, gitu. Jadi mau nanti pada akhirnya siswa akan membuat proyek, membuat poster yang berkaitan tentang bagaimana mengajak siswa lain untuk mentaati peraturan sekolah. Oh, seperti ajakan begitu ya, ajakan untuk poster gitu ya. Baik Ibu, terkait dengan poster tadi saya ingin bertanya, posternya apakah berbentuk digital atau biasa di kertas itu? Nah itu saya dibebaskan, jadi ada yang minatnya di digital boleh menggunakan aplikasi, kalau minatnya di media lukis boleh menggambar pakai kartu. Jadi diferensiasi. Baik Ibu, Bu Nunung, saya ingin fokus pada diskusi dan presentasi kelompok besok. Tentu rubriknya sudah ada, diskusi, presentasi kelompok dan proyeknya itu. Saya ingin fokus di situ. Mungkin itu saja, sampai ketemu besok Bu Nunung. Semangat, dipersiapkan segala sesuatunya agar besok berjalan dengan lancar. Ada yang mau ditanyakan Bu Nunung? Sudah. Oke, terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu. Berdoa, mempersiapkan kalian masing-masing di dalam hati, dimulai. Oke, selesai. Ibu cek kehadiran dulu. Apa ada yang tidak masuk? Ada siapa? Alif. Absen 3 ya? Absen 17. Apa itu? Terus siapa lagi? Nggak ada. Masih semua yang dari cuma Alif saja yang tahu. Sebelum memberikan materi baru, itu tanya dulu materi yang kemarin sempat ibu sampaikan di papan tulis beberapa. Kita mulai bab kiri
ada dan kedaulatan negara kita. Yang pertama, Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang kedua, Indonesia sebagai republik. Ketiga, sebagai negara hukum. Dan terakhir, kedaulatan rakyat. Nah, kemarin sudah disinggung yang dua bentuk Indonesia negara kesatuan sama republik. Ya, Indonesia sebagai negara kesatuan itu artinya apa? Indonesia negara sebagai negara kesatuan artinya Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Itu disatukan oleh apa namanya? Ideologi kita apa? Ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagus. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi walaupun terdiri dari berbagai macam adat suku bangsa, kita harus tetap bersatu. Nah, itu yang paling cocok bagi kita dibandingkan dengan negara federasi atau negara serikat. Nah, yang kedua, Indonesia sebagai negara republik. Apa itu republik? Suksesi pemimpin atau pergantian pemimpin itu dilaksanakan secara pemilihan umum, bukan dengan cara turun-temurun dari keturunan pemimpin yang disebut monarki, bukan, tetapi kita menggunakan sistem republik, yaitu dengan cara pemilihan umum. Nah, yang ketiga, Indonesia sebagai negara hukum. Nah, ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Indonesia sebagai negara hukum artinya, ada yang tahu? Indonesia hari ini memiliki aturan yang berlangsung. Ya, Indonesia memiliki aturan atau hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Nah, sekarang apa itu peraturan? Apa? Ada yang mau menjawab peraturan itu apa sih? Atau apa sih fungsi dari peraturan? Peraturan itu ada untuk apa? Disiplinan. Bayangkan jika negara kita tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pecah kacir, apalagi hancur. Kenapa bisa hancur? Karena semena-mena. Ketika tidak ada peraturan, manusia bisa semena-mena. Nggak ada yang ngatur, nggak ada hukum, kalau misalnya kita melakukan hal yang buruk itu tidak ada sanksinya, nggak ada hukumnya, maka semuanya akan berantakan, hancur ini. Jadi kita bisa menentukan ya, kalau hukum itu harus berlaku, harus ada di negara kita, ada negara kita maju, ada negara kita kalau ada hukum, agar negara kita biar apa? Ada hukum, tertib, disiplin, aman. Ada pertanyaan? Saya Indonesia sebagai negara hukum, kita harus taati hukum itu sesuai pembelajaran kita hari ini adalah untuk lebih memahami bagaimana cara kalian taati hukum yang berlaku di negara kita. Contohnya adalah membuat poster himbauan bagaimana cara kalian mentaati peraturan di sekolah aja, bukan di Indonesia, itu terlalu ya. Dikhususkan di sekolah kita, apa boleh di kelas boleh. Jadi himbauan, membuat poster tentang himbauan peraturan, taati peraturan sekolah.
kalian boleh mengerjakan di buku gambar. Kalau misalnya kalian lebih paham membuatnya di Canva, boleh pakai Canva. Tetapi ketika kalian membuatnya di Canva, nanti ya, jadi sekarang kalian membuat sketsanya dulu. Nah, ini membuat contoh dari kelas lain yang sudah mengerjakan. Taati peraturan. Yang pertama di sini tugas dan PR. Yang pertama, selesaikan tugas tepat waktu. Setiap siswa dimohon agar dapat bertanggung jawab atas PR yang diberikan. Yang kedua, disiplin. Datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Yang ketiga, tentang kebersihan. Jagalah kebersihan di sekolah dan di kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh himbauan mentaati peraturan di sekolah. Seperti ini. Yang kedua seperti ini. Ini samping. Jadi dia itu tidak suka mewarnai. Jadi kita mulai aja menggunakannya. Patuhi peraturan. Dilarang bawa HP. Berpakaian rapi. Membuang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi, nah di sini. Jalani hidup tanpa bullying itu senang. Life without bullying. Ingat ya, kalian bisa. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham tentang tugasnya? Tidak paham ya? Oke, sekarang boleh langsung Dan tidak
Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil poster saya tentang menaati peraturan sekolah. Di sini ada beberapa peraturan sekolah yang telah saya tulis. Di antaranya adalah tidak membawa HP ke sekolah jika tidak ada arahan untuk membawa HP. Yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah dan tidak terlambat. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah atau membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memakai seragam sekolah dengan rapi dan tidak dikeluarkan. Jadi, sekian saja poster dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang belum selesai boleh dilanjutkan di rumah ya. Kalian hari ini sudah menyelesaikan beberapa dari rumah kalian sudah menyelesaikan tugas membuat himbauan, membuat poster himbauan tentang mentaati peraturan lingkungan sekolah. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan hari ini? Tapi peraturan sekolah. Apa manfaat dari pembelajaran kali ini? Manfaatnya kalian bisa kok Aida? Apa yang manfaat kamu bisa ambil manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa mendisiplinkan diri dengan mengikuti pelajaran hari ini. Bisa mendisiplinkan diri. Oke, boleh. Bisa, bagus. Yang lain? Bisa? Bisa menyadarkan diri. Menyadarkan taat ya, sadar akan hukum, boleh. Sadar akan peraturan sekolah, boleh. Bagus. Ada lagi? Oke. Kalian ingin pembelajaran seperti apa yang membawa media seperti ini, atau ada hal yang lebih menarik untuk kalian? Kalian pelajaran kali ini menarik apa nggak sih? Untuk pembelajaran berikutnya kalian ingin seperti apa? Membawa media lagi. Membawa media lagi, boleh. Terus ada lagi? Ice breaking. Ice breaking, oke. Ice breaking. Sudah, oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kali ini minggu depan ya. Semoga minggu depan kita bisa belajar dengan lebih baik lagi, lebih semangat, lebih mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nunung, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ju. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Menindaklanjuti dari supervisi yang kemarin di kelas, bagaimana, apa peristiwa yang menarik ketika pembelajaran kemarin di kelas 8 Proses pembelajaran kemarin itu berjalan dengan sangat sukses, terbilang seperti itu ya. Kenapa? Karena ternyata dari waktu atau kegiatan diskusi mereka sangat antusias sekali, banyak yang bertanya, terus
saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas seperti itu. Jadi alhamdulillah baik sekali. Luar biasa. Baik, untuk berikutnya, apa perasaan Bu Nunung setelah menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan? Iya, saya sangat senang sekali karena siswa-siswi saya itu sangat antusias dalam hal pembelajaran kali ini, karena mereka itu bisa saling berbagi pendapat sama teman-temannya, dan juga mereka juga banyak yang berani mengutarakan pendapatnya. Baik. Luar biasa, Bu. Kemudian untuk pembelajaran nih, Bu, pembelajaran yang telah berlangsung kemarin itu apa kesan anak-anak dengan pembelajaran diskusi kelompok, kemudian ada proyek poster, itu apa? Senang, antusias sekali. Ya. Malah mereka itu berharap pertemuan selanjutnya itu bisa seperti itu lagi. Oh, gitu ya. Kemarin saya melihat bahwa pembelajarannya itu menarik, antusias anak-anak memang. Tetapi saya melihat ini memberikan umpan balik ya. Saya melihat anak-anak itu ketika sedang antusias ya, ternyata terkendala waktu, kelompok lain tidak memberikan kesempatan yang banyak bertanya itu. Nah, dari manajemen waktu yang Nunung lakukan, kira-kira apa yang bisa Nunung lakukan agar bisa mengakomodir ketika anak-anak ini ingin masih berdiskusi? Apa yang bisa Nunung lakukan? Yang mengatur waktu lebih ini? Yang jelas memang butuh mengatur manajemen waktu yang lebih baik lagi ya. Tapi karena memang kalau misalnya ada batasan waktu dari sekolah, kita bisa membuat daftar list pertanyaan terlebih dahulu bagi kelompok yang masih ada yang masih butuh waktu untuk diskusi lebih lanjut. Ya. Boleh dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi buat list pertanyaan biar tidak lupa. Ya. Terakhir, Bu, apa langkah penerapan ke depan tentang rencana pembelajaran penerapan ke depannya seperti apa? Oke, baik. Yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, untuk membicarakan atau untuk berdiskusi tentang teknik-teknik atau metode-metode yang baik untuk diterapkan di kelas atau yang berhasil bagi masing-masing guru yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu, saya akan mencoba berdiskusi sama beliau, sama mereka, mencari tips and tricksnya bagaimana cara mengajar di kelas agar menarik gitu. Dan menjadikan siswa antusias. Jadi nggak hanya satu cara seperti diskusi sama presentasi, tapi lebih banyak lagi variasinya. Jadi variasi ini ya, metode, model atau pendekatan pembelajaran yang variatif ya. Baik, Bu Nunung, luar biasa. Terima kasih, sukses untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.